وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir pekan ini, mari kita dengarkan kisah pasien pertama Ruqyah Trans 7, Erwin Indra Setiawan dari Purbalingga. Mas Erwin, saya ingin tahu nih, gangguannya seperti apa dan sudah sejak kapan? Gangguan satu kan ada 3 model. Satu tuh bentuk suara yang selalu mengganggu. Kalau bilangin ke orang tuh susah, tapi kalau pas itu datang saya tahu itu suara apa kayak gitu. Tahu banget itu suara apa, tapi ganggu saya tuh nyampe saya nangis. Suaranya tuh maksudnya bentuknya seperti apa atau memerintahkan Nah itu apa? Nun sewunya tuh kurang tahu banget itu. Kalau mau ngomong itu nggak inget kayak gitu loh. Baik, kita langsung ruqyah saja. Oke. Ditemani sang kakak Eko, proses Ruqyah berfokus pada terapi lantunan ayat dan juga pijatan. Pemirsa, mari perhatikan apa yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Pijatan ringan di beberapa titik dilakukan untuk mendeteksi keberadaan jin di dalam tubuh Erwin. Dan benar saja, ketika bagian perut ditekan, reaksi lelaki yang pernah berprofesi sebagai pemain musik ini seketika berubah. Tubuhnya seakan merasakan sesuatu yang membuatnya sangat tidak nyaman. Jin pecinta terus membandel dan tidak mau meninggalkan raga Erwin. Kali ini, metode meneteskan habatus sauda cair menjadi pilihan untuk membuka belenggu cinta makhluk goib. Ya pemirsa, apa yang dialami oleh Mas Erwin ini, bukan was-was yang timbul di area dadanya. Karena was-was itu ada 2, ada yang di dada, ada yang di kepala. Ya makanya kita ambil di bagian nasiyah atau bagian atas ya, 1 jari ya, ini perbatasan kulit wajah sama rambut. Nah di sini cukup diusap pelan saja atau boleh diketok-ketok sambil dibacakan Al-Hasyr atau surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin Ketika kalam ilahi kembali dibacakan, keberadaan jin semakin terpojok. Tasaddian min khasyatillah. Rasa was-was yang berlebihan bisa menjadi salah satu tanda seseorang mengalami gangguan jin. Kondisi gangguan jin yang telah bersemayam selama bertahun-tahun di dalam tubuh membuat Erwin tak dapat bekerja. Di beberapa waktu, pria ini kerap mengalami gangguan berupa bisikan goib yang membuat rasa was-was serta sugestinya menjadi semakin tinggi. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Iya, muka-muka bisa Ramadan itu ya. Amin, amin. Doa ibu akan menjadi senjata untuk melepas cinta goib dari jin. Semoga kesembuhan dan juga dari Allah. Amin, amin. Ya udah Bu, Erwin mau pamit dulu ya Bu ya. Setelah berpamitan, terapi Ruqyah kembali dilanjutkan di lokasi air terjun. Ya pemirsa Ruqyah, sekarang kita sudah sampai di tahap terapi yang kedua setelah tadi proses deteksi awal. Ustadz Faizar, berarti ini Mas Erwinnya tinggal turun dan... Tinggal turun aja, nanti di bawah kita yang handle semuanya. Karena gangguan seperti ini amat sangat bagus untuk terapi rendaman, khususnya yang langsung dari gunung. Baru saja menyentuh aliran air terjun, Erwin kembali bereaksi.
Tak mau menyerah dengan tipu muslimat setan, Ustadz Muhammad Faizar langsung melakukan terapi. Aliran air terjun yang mengalir deras kembali mengaktifkan gelombang elektromagnetik di dalam tubuh Erwin. Faktanya, sel-sel di dalam tubuh manusia yang berjumlah triliunan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung muatan listrik mikro. Listrik dan magnet saling berhubungan. Selain itu, fungsi saraf dan otot tak bisa dilepaskan dari listrik di dalam tubuh manusia. Ketika terjadi gangguan atau sumbatan pada bagian syaraf dan otak yang dilakukan oleh jin, seperti yang dialami oleh Erwin, timbullah reaksi kejang yang akhirnya bisa mengakibatkan rasa tidak percaya diri dan was-was yang berlebihan. Selain berendam di bawah bimbingan Ustadz Muhammad Faizar, gerakan-gerakan tangan dan kaki menjadi salah satu tahap terapi untuk mengembalikan fungsi normal saraf Erwin. Alhamdulillah, setelah proses yang panjang, kini kondisi Erwin semakin membaik. Untuk menyempurnakan tahap penyembuhan Mas Erwin, kita akan memasak masakan khusus untuk kesehatan saraf. Yakni kita akan membuat sop dari daging sapi. Pertama, kita lumuri dulu daging sapi dengan kecap asin. Inilah salah satu tanda yang membedakan proses pengobatan ruqyah, di mana asupan yang akan diberikan kepada pasien dibacakan ayat-ayat ruqyah terlebih dahulu. Bahan masakan untuk terapi Erwin memang tergolong unik. Salah satu bahannya adalah biji teratai. Biji teratai mengandung nilai gizi yang sangat tinggi, di antaranya protein magnesium, potasium, dan fosfor yang baik. Selain itu, bahan kurma Cina yang juga dikenal dengan nama angco dalam pengobatan Tiongkok kuno bisa berkhasiat untuk memperkuat kerja limpa dan perut. Asupan telah dimakan. Tinggal menunggu reaksi apa yang akan terjadi ketika sumbatan-sumbatan syaraf yang selama ini ditutup oleh jin akhirnya terbuka. Dan benar saja, setan kembali menampakkan pengaruhnya terhadap tubuh lelaki 44 tahun ini. Ustadz Muhammad Faizar meruqyah ramuan kedua. Sementara itu, saya menjadi semakin penasaran dengan gangguan yang dialami oleh Erwin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu. Setelah semua asupan herbal dikonsumsi, kini Ustadz kembali melakukan ruqyah di titik-titik syaraf yang selama ini diganggu oleh jin. Perlu dicatat, meski reaksi seorang pasien tidak frontal, bukan berarti sebuah kasus ruqyah menjadi ringan. Apa yang dialami oleh Erwin berubah menjadi rumit ketika bisikan-bisikan yang terus menghantui kehidupan lelaki ini diobati dengan konsumsi obat penenang selama puluhan tahun. Obat-obatan kimia inilah yang akhirnya menjadi sarang setan untuk berdiam di dalam tubuhnya. Dalam sebuah proses ruqyah, sujud tilawah menjadi sangat erat. Seperti diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu ia bersujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun berkata, celakalah aku. Anak Adam diminta bersujud dan mereka bersujud, baginya surga. Dan aku juga diperintahkan untuk bersujud, namun aku enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 81. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Pijatan-pijatan ringan kembali dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Namun, reaksi jin pecinta ini benar-benar mempengaruhi syaraf lelaki yang tinggal di kota Purbalingga ini. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ. Astagfirullahalazim. Inilah makar setan.
ketika mereka sudah bersarang selama puluhan tahun di dalam tubuh manusia, simpul-simpul syaraf seorang insan benar-benar dikuasai oleh jin golongan kafir ini. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. Saya tak tega. Lelaki yang berharap bisa segera menikah ini benar-benar dikuasai oleh jin pencinta. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi hamba-Mu. Sesungguhnya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mengalahkan apa yang sudah menjadi kehendak-Mu. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Ya, untuk Mas Erwin, saya nasihatkan nanti istiqomah, sabar ya. Jadi jangan minum obat-obatan lagi karena ini sakitnya tidak sakit, murni gangguan jin. Intinya keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani ujian ini, insya Allah ketika sudah lulus dari ujian kehidupan ini, Allah akan tinggikan derajat Mas Erwin dunia akhirat. Dalam Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kalian dengan sabar sama sholat. Karena sungguhnya sabar sama sholat itu susah banget ya dilakukan kecuali sama orang-orang yang mempunyai hati yang khusyuk. Insya Allah lah kita memohon sama Allah semoga dikaruniakan hati yang khusyuk sehingga terus-menerus menjadikan sholat dan sabar sebagai senjata kita. Dari Purbalingga, mari bergeser menemui pasien kedua di wilayah Rembang, Jawa Tengah. Ibu sebelumnya kan sudah pernah diruqyah ya oleh Ustadz Faizar ya. Cuma ini ada keluhan terbarunya ini apa Ibu? Kalau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba nggak kelihatan huruf-hurufnya. Jadi buram atau langsung gelap? Pertamanya buram dulu, buram. Lama-kelamaan nggak kelihatan sama sekali, nyambung gitu jadi satu. Kayak garis gitu, hitam. Nggak ada tulisannya, nggak bisa dibaca. Kalau sampai betul-betul tidak kelihatan hurufnya di mushaf itu jelas gangguan jin. Nah ini biasanya juga karena kasus-kasus hentakan-hentakannya jin ya yang ada di rahim. Karena waktu dulu yang kita pelajari di kasus pertama kan Bu Wiwi ada masalah di area rahimnya. Ya, ini memang bukan kali pertama Wiwi diruqyah oleh Ustadz Muhammad Faizar. Beberapa bulan silam, dengan keluhan sering mengalami gangguan jin dan 4 kali keguguran, ibu 2 anak ini telah diruqyah juga. Mari kita lihat apa yang akan terjadi pada proses ruqyah kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Dengan ditemani sang suami Teguh dan ibu mertua, tahapan ruqyah mulai dilakukan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Perlahan-lahan, apa yang dikeluhkan oleh wanita ini mulai kembali terlihat. Rupanya, jin telah kembali bersemayam dan menunjukkan keberadaannya.
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. Lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Ustadz Muhammad Faizar membuat setan tidak nyaman. Setan terus berusaha untuk menjauhi sang suami. Setiap didekati, seketika itu pula jin terus menolak. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. Ketidaktenangan hati menjadi gerbang masuk setan yang paling utama ke dalam raga manusia. Rasa emosional wanita yang kerap berubah-ubah rupanya dimanfaatkan oleh setan untuk mendirikan sarangnya di dalam tubuh Ibu Wiwi. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya pemirsa, kalau bisa dilihat ini ketika betul proses ruqyah, Ibu Wiwi menangis ketika dipeluk oleh suaminya karena sepertinya ada rasa sedih yang begitu mendalam. Tapi memang ketika dilihat tadi waktu pertama-tama ketika disentuh saja langsung dijauhkan. Sekarang giliran Teguh untuk diruqyah. Uniknya, ketika tekanan dilakukan ke beberapa bagian tubuh suaminya Wiwi ini, justru sang istrilah yang bereaksi. Kini pasangan suami istri ini disatukan dan tak perlu waktu lama jin langsung memperlihatkan ketidaksukaannya. Mbah, pegang Mbah, pegang punggungnya, diusap-usap Mbah, diusap-usap. Nah Ustadz, tadi kan sudah selesai proses ruqyah Bapak dan juga Ibu Wiwi. Selanjutnya ini apa Ustadz? Sekarang bareng-bareng baca nggih. Semuanya ikut, Mbah enggak ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Rupanya, pangkal hidung yang terletak di antara kedua alis mata menjadi salah satu tempat kedudukan setan di dalam tubuh manusia. Bacaan Al-Quran dengan tajwid diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi obat penawar bagi segala penyakit manusia. Hasidin idza hasad. Tangiskan saja, tidak apa-apa. Biarkan air mata itu netes. Lihat, Mbak, pemirsa bisa lihat air matanya keluar dari arah tengah mata. Ya. Dan benar saja, ketika titik mahroj huruf benar-benar keluar dari tempatnya, Wiwi langsung menangis. Keluarnya dari emosi, endapan emosi yang sudah sangat dalam dan bertahun-tahun lamanya. Ya. Ibu Wiwi, berarti ini rumah orang tuanya Ibu ya? Nah, Ustadz, berarti ini Bu Wiwi memang kasusnya sudah jauh berbeda dibandingkan dengan sebelumnya ya? Sekarang lebih cenderung nasab dan kita akan fokuskan ke pembersihan jin nasab saja. Karena mungkin dulu kan memang ada faktor lain, tapi faktor lain itu pasti yang menjadi wadah adalah jin nasab tersebut. Maka langsung ke rumah orang tua Bu Wiwi saja. Nah ini ternyata ibunda dari Ibu Wiwi juga samparannya atau kakinya sedang sakit nih. Sakit apa, Mbak? Gatal banget. Kata dokter nopo? Penyakitnya apa? Nah ini bisa terjadi karena kasus-kasus jin yang turun-temurun dari leluhurnya, khususnya yang mereka sering menampakkan diri seperti wujud ular atau harimau. Oleh karenanya kita akan merendam kaki Mbah langsung dengan ramuan yang sudah dijadikan bubuk. Ramuan ini adalah campuran dari jahe, temulawak, kunyit, kayu manis, dan berbagai campuran-campuran bahan yang lainnya. Kita rendam kaki Mbah langsung di air yang ada es batunya. Sediakan es batu kurang lebih yang 1 kilo. Ramuan Dayak berupa rendaman kaki akan menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit ibu kandungnya Wiwi.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo doa. Dan ketika Ustadz Muhammad Faizar meminta Wiwi untuk membacakan doa kepada orang tuanya, mulutnya seakan terkunci. Kama rabbayani shaghira. Ayo doa. Bu. Ayo. Doa. Allahumma. Air mata terus mengalir ketika tangan wanita ini ditempelkan ke bagian luka sang ibu. Allah. Pegang dadanya Mbah. Ibunya ibu. Untuk meruntuhkan semua upaya jerat setan, Wiwi kembali diminta untuk membacakan surat Al-Falaq. Sendiri ya Allah, aku mau melepas rantai-rantai jin nasab. Terusin, jangan nangis. Terusin tuh kan, jin baper. Dan kembali, di ayat kelima, karakter wanita ini kembali berubah. Jin menunjukkan keberadaannya. Untuk penyempurnaan Wiwi, kita juga akan meramu herbal, yakni dengan daun kangkung-kangkungan atau daun sirih Cina. Semua bahan ini kita ulek jadi satu dan nanti airnya kita peras. Alhamdulillah ramuan sudah jadi dan sekarang siap disajikan serta dikonsumsi oleh Bu Wiwi. Memang tidak semua proses meminum asupan menjadi hal yang mudah. Terkadang hanya dengan penciuman saja, setan melakukan beragam cara untuk menolak. Minum ya. Bismillah, langsung minum. Bismillah. Ustadz Muhammad Faizar menekan ghost point. Titik inilah yang diyakini menjadi titik untuk memulihkan kesadaran seseorang. Alhamdulillah, setelah proses yang panjang, kondisi Wiwi semakin membaik. Bagi pemirsa yang ada di rumah, ini adalah sebuah hikmah yang besar. Ketika gangguan masih terus saja muncul, maka yang perlu kita curigai adalah diri kita sendiri pastinya. Ya, apa yang menjadikan setan itu selama ini semakin menguat? Kita sudah punya senjata dari Al-Quran, dari doanya Nabi SAW, khususnya Al-Quran. Kenapa ketika ruqyah mandiri tidak merasakan efek apa-apa? Coba cek, selalu curigai. Pesan dari ayahanda serta kiai saya di Gontor, yakni Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah berpesan, curigailah bacaanmu sendiri. Bacaan kita adalah bacaan yang paling berhak dan harus untuk dicurigai. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran dan termasuk bagian dari orang-orang yang menjayakan Al-Quran di bumi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.